Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neraka adalah tempat di alam akhirat yang diciptakan oleh Allah untuk manusia dan jin yang tidak taat kepada Allah, dan bagi mereka yang tidak percaya bahwa Allah adalah Tuhan semesta alam ketika manusia hidup di dalam dunia. Di dalam neraka penuh dengan balasan kesedihan dan penderitaan, bahkan lebih lagi penghuni menjadi makhluk hina sehina-hinanya. Allah berfirman, "Maka adapun orang-orang yang sengsara, maka di dalam neraka, di sana mereka mengeluarkan dan menarik nafas secara merintih. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki. Sungguh Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki." Quran Surat Hud. Beberapa perbuatan yang dapat menyebabkan masuk neraka yang pertama adalah memakan harta riba. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Orang yang kembali maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, maka kekal di dalamnya." Quran Surat Al-Baqarah. Yang kedua adalah memakan harta anak yatim. Sesungguhnya orang-orang yang memakan anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-menyala. Yang ketiga adalah meninggalkan salat. Pada hari betis disiapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa, pandangan mereka tunduk ke bawah, kaki mereka diliputi kehinaan, dan sesungguhnya mereka dahulu diseru untuk bersujud dan mereka dalam keadaan sejahtera. Quran Surat Al-Qalam. Yang keempat adalah suka mengunjing. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah orang-orang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha penerima tobat lagi maha penyayang. Quran Surat Al-Hujurat. Yang kelima adalah pemimpin yang menipu rakyatnya. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang diberikan urusan oleh kaum muslimin, lalu ia mengeksploitasi kekayaan mereka, kebutuhan mereka, kesulitan mereka, dan juga kemiskinan mereka, niscaya Allah akan menghalanginya pada hari kiamat dari kekayaannya, kebutuhannya, kesulitannya, juga kemiskinannya." Hadis riwayat Abu Daud. Yang keenam adalah melakukan tindak korupsi. Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampangan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan setimpal, sedang mereka tidak dianiaya. Quran Surat Al-Imran. Yang ketujuh adalah berlaku kikir. Rasulullah bersabda, "Perihalalah diri kalian dari kezaliman, karena itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Peliharalah diri kalian dari kekikiran, karena akan menjadikan umat sebelum kalian binasa." Kekikiran menjadikan mereka mudah menumpahkan darah dan menghalalkan semua yang dilarang Allah. Hadis riwayat Muslim. Neraka yang pertama adalah neraka Hawiyah, neraka yang paling dasar, yang merupakan neraka yang sangat mengerikan. Pintu neraka ini ditempati oleh orang-orang munafik, orang kafir, dan termasuk juga keluarga Fir'aun. Yang kedua adalah neraka Lazza. Neraka Lazza ini berada di tingkatan keempat, yaitu yang terletak di atasnya pintu neraka Sakar. Di dalamnya ditempati oleh iblis laknatullah beserta orang-orang yang mengikutinya dan orang-orang yang terbujuk rayuannya, dan orang-orang Majusi, mereka kekal bersama iblis di dalamnya. Yang ketiga adalah neraka Sa'ir. Neraka Sa'ir berada di tingkatan kedua, terletak di atas pintu neraka utama. Di dalamnya ditempati oleh orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, atau mereka yang mengeluarkan tetapi tidak ada porsinya, dan orang-orang yang memakan harta anak yatim. Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka Sa'ir. Yang keempat adalah neraka Sakar, neraka yang berada di tingkatan kelima dan terletak di atasnya pintu neraka Zahim. Di
dalamnya ditempati oleh orang-orang yang tidak melaksanakan salat, orang yang berbohong tentang keberadaan Allah, dan orang yang menyembah selain Allah atau menyembah zat yang keluar dari sifat Allah dan Al-Quran. Yang kelima adalah neraka hutama. Neraka hutama berada di tingkatan ketiga, terletak di atasnya pintu neraka Lazza. Di dalamnya ditempati oleh orang-orang Yahudi. Dan yang keenam adalah neraka Jahim. Neraka Jahim berada di tingkatan keenam, yang di atasnya adalah neraka Hawiyah. Di dalamnya ditempati oleh orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketujuh adalah neraka Jahanam. Neraka Jahanam adalah neraka yang paling atas. Pintu neraka ini ditempati oleh kaum muslimin yang melakukan dosa besar. Hal sebagaimana yang dikatakan oleh Jibril kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Hai Muhammad, pintu neraka Jahanam ini dihuni oleh orang-orang yang melakukan dosa besar dari umatmu, di mana mereka mati sebelum bertaubat." Pintu neraka yang terletak di paling dasar itulah neraka Hawiyah, tempat yang paling mengerikan, sebab dasar dari api akan begitu terasa oleh orang-orang yang menghuni tempat itu, dan mereka akan menempatkan siksaan yang paling dahsyat daripada penghuni neraka lainnya. Neraka Hawiyah adalah salah satu nama neraka yang memiliki api sangat panas. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran sebagaimana firman Allah, "Dan adapun orang-orang yang ringan timbangannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah." Tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Quran Surat Al-Qari'ah. Lalu siapakah yang menghuni neraka Hawiyah itu? Neraka Hawiyah diperuntukkan atas orang-orang yang ringan timbangan amalnya, yaitu mereka yang selama hidup di dunia mengerjakan kebaikan bercampur dengan keburukan. Orang muslim laki-laki dan perempuan yang tindak tanduknya tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, seperti para wanita muslim yang tidak menggunakan jilbab. Bagi para lelaki muslim yang sering memakai sutra dan emas, mencari rezeki dengan cara yang tidak halal, memakan riba dan sebagainya. Selain itu, pintu neraka ini ditempati oleh orang-orang munafik dan orang non-muslim, termasuk juga keluarga Fir'aun. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Quran Surat Al-Qari'ah. Ketika kita terkena api sedikit saja, sudah membuat kulit kita terasa panas. Apalagi di dasar neraka, mungkin tubuh kita sudah tidak lagi berbentuk sempurna. Nauzubillah. Oleh sebab itu, jika kita tak ingin masuk neraka Hawiyah, perbanyaklah amal kebaikan, sebab amal kebaikan itu akan memberatkan timbangan baik bagi kita pula, sehingga timbangan amal buruk kita tidak akan lebih berat. Dengan begitu, insya Allah, neraka Hawiyah tidak akan kita singgahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.